persoalan bahwa menang kalah menurut kami juga nggak terlalu penting juga. Bahwa sekarang ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangka, proses sudah jalan. Sejak awal kami sampaikan soal sidang KIP itu menghabiskan energi saja. Jauh lebih pas kalau teman-teman ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah jadi tersangka. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama dengan saya 4 narasumber pada malam hari ini yang selalu lalu lalang di layar kaca Anda. Tentu saja ya tersangka fitnah ijazah Jokowi Bang Roy Suryo. Malam Mbak ya. Terima kasih Bang sudah mampir malam hari ini dan juga di sebelah kiri saya ada co-founder dan juga peneliti Bon Jovi Lukas Luarso. Selamat malam Bang Lukas. Tadi kita lihat di VT awal ya ada Anda yang memberikan keterangan ya usai penolakan pemohonan. Dan sebelah kanan saya ada Ketua Umum Rampai Nusantara Bang Mardiansyah Semar. Bang, terima kasih kotak-kotak malam hari ini. Iya, kotak-kotak kita. Dan juga ada Bang Andi Azwan, Ketum Jokowi Mania. Terima kasih Bang. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir malam hari ini meskipun katanya kurang enak badan ya Bang ya. Siap. Baik. Abang-abang semuanya narasumber yang hadir di sini. Anda boleh berdebat, Anda boleh adu argumen. Tapi jangan lupa untuk katakan interupsi. Interupsi. Terima kasih Bang Roy. Saya tertarik sekali untuk langsung ke Anda pada malam hari ini. Permohonannya ditolak. Tapi kalau dihitung-hitung seolah-olah ini kayaknya Pak Jokowi menang 4-0 nih Bang. Siapa bilang menang 4-0? Enggak lah. Orang harus memahami yang namanya Komisi Informasi Pusat dan persidangannya. Itu kan amanah dari Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Di mana ini adalah seperti persidangan, tapi ini sebenarnya adalah sebuah kuasi yudisial. Kuasi yudisial itu tidak seperti sidang yang outputnya adalah menang kalah. Bukan. Output dari KIP itu dibuka atau dikecualikan. Nah, dibuka atau dikecualikan? Ya, jadi ketika misalnya ada permohonan Dr. Bonatua, itu baru satu yang kemudian itu waktu itu dikecualikan. Atau tidak dibuka, yaitu Polda Metro Jaya. Gugatannya banyak. Ada yang ke KPU Jakarta, ada yang ke KPU Pusat, ada yang ke KPUD Surakarta, ada yang kemudian ke ANRI. Ya, sama dengan teman-teman dari Bon Jovi. Ini juga gugatannya banyak. Ada ke UGM, ada juga ke Polda Metro Jaya juga. Nah, masing-masing itu nanti ada putusan dan ini baru putusan sela, Mbak. Orang harus tahu yang namanya putusan sela itu bukan putusan yang terakhir. Polda Metro Jaya yang kebetulan saya ada di dalam persidangan itu ya, itu adalah karena sebenarnya kisruhnya itu ada ketika pada pengiriman email yang tidak diterima oleh unit yang bersangkutan di Polda Metro Jaya. Jadi kayak dipingpong suratnya, baru kemudian dikirimkan lagi, dianggap waktunya nggak cukup. Karena waktunya nggak cukup, kemudian tidak bisa diterima. Tapi kan ini seolah-olah memperlambat proses pembuktian ijazah aslinya Bang. Kalau memperlambat dan enggak sebenarnya. Karena kan kalau katanya itu berlangsung di Polda, kita kan juga nunggu. Mana gelar perkara khusus, mana pemeriksaan ahli-ahli yang kita ajukan, mana pemeriksaan saksi-saksi yang ada charge yang kita ajukan, mana pemeriksaan dari klaster pertama yang 5 orang, itu juga belum ada kan. Nah jadi kan nggak bisa berjalan sebelum ada itu. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi justru Mbak yang penting ini justru membuka. Satu ya ternyata ada pemusnahan berkas dokumen. Memang bukan ijazahnya. Permasalahan berkas dokumen yang itu tidak sesuai dengan masa retensi. Mana kemudian Polda Metro ngakuin kalau ternyata sarjana muda ya yudisialnya yudisiumnya bukan sarjana. Jadi kan makin banyak terbuka. Jadi, dan nanti menurut Anda nggak masalah ya berarti sama sekali tidak masalah dan itu justru membuka nanti poin-poin baru yang akan sangat berguna bagi persidangan. Oke, saya ke Bang Mardiansyah. Bang, setuju nggak soal Jokowi menang telak? Hitung-hitung 4-0 nih udah. Iya, kalau tadi kita lihat ya di pembuka itu, ibu-ibu pendukungnya Roy Suryo itu bilang pedih dan sakit. Artinya apa tuh kalau Anda Jadi tafsirkan? kalau misalnya kita representasikan itu kelompok Roy Suryo, ya itulah pedih dan sakit. Nah persoalan bahwa menang kalah menurut kami juga nggak terlalu penting juga. Bahwa sekarang ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangka, proses sudah jalan. Sejak awal kami sampaikan soal sidang KIP itu menghabiskan energi saja. Jauh lebih pas kalau teman-teman ini, Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah jadi tersangka, menyiapkan energi yang besar untuk melakukan perlawanan di peradilan kan gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Lukas dan teman-teman ini menghabiskan energi saja nih Bang Lukas. Orang pedih dan sakit kok tadi. Pedih dan sakit katanya Bang. Iya, itu dibantah aja tuh kawannya sendiri loh tadi. Punya energi ya, nggak perlu dihabisin. Iya. Jadi kalau menurut Bang Mardiansyah apa nih yang sebenarnya harus dilakukan oleh tim Bon Jovi? Ya saya tidak mau mencampuri juga ya soal internalnya Bon Jovi, Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Tapi menurut pandangan kami sejak awal itu memang gak ada guna.
Jadi kalau sekarang Nggak ngerti diputuskan bahwa akhirnya ditolak gitu ya secara keseluruhan, itu kan membuktikan keyakinan kami bahwa itu memang menghabiskan energi. Kita berbaik hati untuk memberikan masukan ya, saran untuk memperkuat bukti, memperkuat perlawanan-perlawanan nanti di persidangan, sehingga dalam proses peradilan itu bisa terlihat mana yang memang betul-betul sekarang ini tipu menipu atau bicara soal fakta, kan begitu ya. Nah nanti disitulah, karena saya tetap meyakini bahwa hakim lah yang akan memutuskan. Justru ini. Baik, saya ke Bang Roy. Bang Roy dulu. Tadi kan dibilang buang-buang energi lah, buang-buang waktu lah. Justru kami memang energinya banyak banget. Nyatanya makin banyak orang-orang yang makin waras ya. Yang kayak teman-teman Bon Jowi, yang kemudian ada Dr. Lydia, ada kemudian ada Pak Lukas, ada kemudian Dr. Bonatua, terus kemudian ada Profesor Tono Saksono, ada Prof. Henry Subiakto yang kemudian muncul. Sementara di sana makin kecil jadinya jadi rempah-rempah semua. Oke, Bang Lukas, abang yang langsung ada di KIP, coba Bang silakan. Buang energi nggak, sedikit Bang? komentar yang agak lucu dialog energi ini. Kalau memahami konsep energi dalam fisika itu ada konsep istilahnya entropi. Nah, entropi itu adalah bagaimana energi menyebar, memanifestasi menjadi alam semesta ini. Nah, artinya teman-teman relawan Jokowi ini kan memang tidak punya energi sebenarnya. Jadi mereka ini hidup dalam realm dunia pengkultusan. Jadi mereka kan hanya satu tujuannya, mengkultuskan Jokowi. Jadi mereka menganggap yang proses-proses persidangan, proses intelektual, proses penelitian ilmiah dianggap tidak ada gunanya. Karena bagi mereka yang berguna hanya memuja dewanya. Nah, dewa yang pemuja sebenarnya Roy Suryo yang mengklaim dirinya peneliti nih. Padahal dia mengkultuskan Roy Suryo. Sekarang yang itu. substansi Mbak ya. Saya perlu jelaskan ya. Saya kebetulan jurnalis. Kita beri waktu Saya nggak dulu perlu untuk dipuja-puja, lain dengan sebelah. Sekarang silakan, Bang itu Lukas. tadi anggap saja jokes ya. Sekarang substansi. Jadi ini sebenarnya judul yang dipilih iNews ini, diinterupsi ini tipikal clickbait. Tapi nggak apa-apa. Untuk memancing perhatian masyarakat agar masyarakat menonton dan terpicu emosinya. Enggak Bang, ini justru kesempatan Anda untuk membuktikan. Ya, jadi gini, apakah memang Jokowi tadi menang? sekilas sudah diuraikan oleh Roy Suryo. Tapi intinya bagi kami, bahkan bagi kami yang mengajukan gugutan, putusan setelah Komisi Informasi Pusat itu blessing in disguise. Semesta mendukung, ada ridho dari Allah. Artinya untuk membuka semua ini. Artinya apa? Kalau putusan setelah kemarin tidak membatal atau tidak menolak, artinya gugatan yang kami ajukan akan selesai Desember ini. Putusan adjudikasi KIP barangkali akhir Desember ini akan selesai. Dan itunya nggak seru karena dengan ditolaknya khusus Polda Metro Jaya. Jadi yang akan ada 5. Nah, Polda Metro Jaya akan baru bisa selesai paling cepat Februari atau bahkan Maret. Nah, jadi gini, ini kalau mengikuti logika polisi ada klaster kan? Klaster tersangka. Ini klaster 1, terus ada klaster 2 yang 5. Ini ada klaster Polda Metro dan klaster KPU dan klaster UGM. Nah, klaster yang kemarin ya, klaster Polda Metro Jaya ini betul-betul itu murni ketidakbecusan, ketidakkompetenan PPID Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya itu semula belum punya apa yang disebut formulir untuk bagi publik untuk mengadu. Jadi ketika secara prosedural kami dianggap tidak mengikuti aturan waktu 30 hari, itu salah besar. Karena kami mengajukan permohonan informasi ke Polda Metro Jaya itu sejak tanggal 27 Agustus. Tidak ditanggapi selama lebih dari sebulan. Kemudian tanggal 3 Oktober kami mengajukan keberatan. Tidak ditanggapi juga ya. Nah, kemudian berarti Bang, Anda menilai bahwa pihak kepolisian ini tidak berkompeten dalam menangani kasus ini. Tidak kompeten. Apakah ada pengaruh dari kontrol kekuasaan di sana? Mungkin karena kekuasaan tidak terlalu mempedulikan informasi ya. Mereka kan hanya peduli dengan ada istilah self-serving untuk melayani diri sendiri. Coba saya ke Bang Andi dulu. Bang, dari awal tadi dibahas soal memuja Jokowi. Kemudian juga pihak kepolisian tidak kompeten dalam menangani kasus ini dan lain-lain. Ya Ayah, kita ini bekerja secara efektif dan efisien. Kalau mereka banyak, ya
kita ini efektif dan efisien dan kita mempunyai defense yang namanya catenatio kalau dalam bola. Dengan kata lain orangnya Ya. Jadi artinya apa yang mereka katakan ini sudah terbukti juga di KIP kan. Tapi Rosiro ini kan kayaknya total football nih ya Bang ya. Ya, jadi begini ya. Ya mau gimana lagi dia. itu aja Apalagi kalau dia katakan Silakan. Lu lagi, lu lagi. ya. rempah-rempah doang. Kan begitu. Oke. Kita Rempah-rempah. merasa bahwa banyak orang yang berpikiran waras, yang mendukung kita juga, yang alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah perdamaian. Kalau mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah sengketa, makanya disengketakan semua. Ya, tidak ada ujung-ujungnya untuk itu. Padahal kan kita melihat dikatakan nanti ada gelar perkara khusus. Yang ajukan siapa? Kan pihak mereka. Nah, diterima lah ya oleh Polda Metro Jaya dan akan bicara dengan Warosisdik. Kan kita menunggu juga seperti apa itu nantinya. Dengan keyakinan saya ya, mungkin dalam bulan ini itu sudah P21 untuk masalah itu. Kalau tidak ada gelar perkara khusus. Kenapa? Ngaco itu. Mereka juga mempersiapkan untuk bagaimana klaster 1 ini diperiksa. Oke. Dan juga mereka punya hak. Kenapa mereka tidak ditahan? Kan ada yang mengajukan sebagai saksi meringankan dan saksi ahli. Dan itu pun juga belum diperiksa. Jadi artinya ya sebaiknya apa kata kawan saya Bung Mardiansa ya kan. Ya kumpulkan aja energinya pada saat nanti di pengadilan. Tapi kata Bang Roy ngaco tadi itu. Benar Bang? Ngaco tadi yang dikatakan. Ngaco. Kenapa ngaco Bang? Tapi kita akan bahas Prosesnya Bang. kan udah jelas. Usai jeda ya Bang ya. Tetaplah di interupsi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.